Geger. Pihak Andre Taulani ungkap alasan dirinya ngotok cerai dengan sang isteri Rian Wartia Trigana alias Erin. Selain adanya pertengkaran dalam rumah tangga, kuasa hukum Andre Taulani juga merahasiakan alasan lainnya lantaran sudah masuk dalam pokok perkara. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Andre Taulani usai digelar sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum lama ini. Sebelumnya, 3 kali gugatan cerai Andre Taulani di Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten gagal. Namun, Andre Taulani seakan tak patah semangat menceraikan Erin. Namun, langkahnya itu di bawah bayang-bayang penolakan Erin dan anak-anaknya. Lantas, benarkah Andre Taulani dan Erin sudah pisah rumah setahun lebih belakangan ini? Seperti apa sikap Andre Taulani menghadapi penolakan anak-anak atas rencananya untuk bercerai dengan Erin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sikap Andre Taulani yang seakan pantang menyerah menceraikan sang istri Rian Wartia Trigana alias Erin mulai menemukan buahnya. Sidang perdana perceraiannya dengan Erin telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 September 2025. Seperti diketahui sebelumnya, Andre Taulani sudah 3 kali mengajukan gugatan cerai atas Erin di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Namun sebanyak 3 kali itu pun, gugatan Andre Taulani gagal alias ditolak oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa. Namun, seolah tidak menyerah, Andre Taulani pun tunjukkan keseriusannya untuk bercerai dari Erin dengan mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 September lalu. Dan kali ini, Andre Taulani diwakili oleh kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa Andre ngotot untuk bercerai dengan Erin. Gugatan dilayangkan karena Andre Taulani ingin bercerai, karena itulah maka diajukan permohonan cerai talak atas Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum, pengajuan cerai talak di Pengadilan Tiga Raksa Banten bukanlah gagal, melainkan hanya terkait kewenangan saja. Pasalnya Pengadilan Agama Tiga Raksa bukan wilayah hukum domisili Erin. Kalau AT kemarin kan sidang pertama ya. Sidang pertama ya seperti biasa lah, itu legalitas pemeriksaan para pihak. Intinya lagi ada halangan, jadi kan mewakilkan ke saya. Panggilan kan yang namanya kita memohon, permohonan cerai talak. Ya harus hadir, namanya dipanggil harus hadir dong ke pengadilan. Wajib hadir kan dipanggil. Insya Allah hadir. Insya Allah. Saya belum dapat kabar lagi tapi insya Allah hadir. Itu kan masalah kewenangan aja. Kemarin berdasarkan putusan dari PA Tiga Raksa, dikarenakan pihak dari T ini keseharian, domisili dan lain sebagainya berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya maka kita ambil keputusan ya diajukannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Alasannya cerai. Cerai. Perkara apa nih? Perkaranya ya permohonan cerai talak. Secara mengejutkan, terungkap pula dari pengakuan kuasa hukum Andre Taulani bahwa kliennya sudah pisah rumah dengan Erin 1 tahun lebih belakangan ini. Kuasa hukum Andre juga mengungkap bahwa pemicu gugatan cerai dari Andre Taulani adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kliennya. Ada masalah yang lain yang belum diungkap oleh kuasa hukum Andre Taulani dengan alasan sudah masuk dalam pokok perkara. Ia juga menjelaskan bahwa dalam gugatan cerai kliennya tidak melibatkan anak sama sekali. Alasannya karena anak-anaknya sudah dewasa, bisa menentukan sikap sendiri. Karena itu pula, Andre Taulani sempat marah ketika Erin melibatkan anak-anak dalam proses perkara di Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten sebelumnya. Intinya kan namanya perselisihan perceraian kan
ada pertengkaran, ada perselisihan, dan sudah pisah lebih dari 1 tahun, itu kan persoalannya, itu aja. Sudah tidak tinggal satu rumah. Berapa lama, Pak? Sudah 1 tahun kurang lebih. Komunikasi gimana, Pak, dengan dari lawan? Saya kurang tahu kalau masalah komunikasi dengan pihak lawan. Masalah Tiga Raksa kan belum masuk pokok perkara. Jadi bukan masalah gagal atau tidak. Dan memang dari awal juga Andre sangat marah. Karena dari pihak lawan atau dalam hal ini termohon, melibatkan anak-anak. Dari atas sendiri tidak mau sama sekali melibatkan anak-anak. Anak-anak itu sudah dewasa, biarkan memutuskan sendiri saja. Tidak dilibatkan masalah orang tuanya, seperti itu aja. Ya karena sudah dewasa ya kadang sama AT, kadang sama termohon, ya seperti itu aja. Baik-baik aja kok sama anak-anak, gak ada masalah. Di tengah proses perceraiannya dengan Erin yang masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Andre Taulani tampak menikmati waktunya bersama putrinya. Dalam postingannya di akun sosial media pribadinya, terlihat Andre Taulani dan putrinya tengah berada di dalam pesawat. Dari ekspresi keduanya yang diwarnai dengan senyum, tampak bahwa komunikasi ayah dan putrinya ini berlangsung santai tanpa ketegangan apapun. Andre Taulani sebelumnya sempat menggugat cerai istrinya hingga 3 kali di Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten yang kabarnya berujung ditolak lantaran bukan wilayah hukum domisili istri Andre. Karena itulah Andre Taulani pun kembali menggugat cerai istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selaras dengan pengakuan pihak Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga membenarkan bahwa gugatan cerai Andre Taulani di Pengadilan Agama Tiga Raksa dibatalkan karena gugatan cerai menurut undang-undang harus diajukan di wilayah hukum domisili sang istri. Dan Andre Taulani telah menggugat cerai Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2025. Menurutnya, cerai talak diajukan oleh suami dan putusannya nanti untuk melakukan ikrar talak. Kalau yang saudara maksud itu ada cerai talak ya, di pengadilan itu kan pada agama itu ada cerai talak, cerai gugat. Cerai talak artinya diajukan oleh suami. Kalau yang ada maksud itu ada memang ya, itu masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT ya, kemudian istrinya RT ya. Untuk sekarang kan pendaftaran itu melalui ECOT ya, Electronic Court, artinya peradilan atau persidangan secara elektronik. Ya jadi tentu yang mendaftarkan biasanya kuasanya, karena memang ini pakai kuasa. AT sendiri sudah berulang kali melalui PA Tiga Raksa ya, berarti sekarang ke PA Jaksel nih. Untuk alamat domisili sendiri berarti tetap sesuai Jaksel atau gimana Pak? Karena kan pengajuannya sempat 3 kali batal kan yang di Tiga Raksa. Saya tidak tahu penyebab batalnya di Tiga Raksa atau penyebab ditolaknya atau apapun, saya tidak tahu. Yang jelas begini, untuk perceraian itu berdasarkan undang-undang itu diajukan di tempat domisili istri. Bahasanya ditolak ini enggak mengabulkan eksepsi daripada termohon, bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan, itu aja ya. Jadi PA Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Termohonnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena persidangannya litigasi ya secara elektronik, terus kemudian di dalam jawaban, di dalam dupliknya menyatakan bahwa ada eksepsi ya, tangkisan bahwasanya beliau berada di wilayah hukum Jakarta Selatan, itu aja ya. Baru di saat pembuktian itu makanya kita pertama kali membuktikan eksepsinya dulu gitu ya. Udah cukup.
Berarti bisa dibilang Andre salah sasaran? Nggak begitu saya hanya mengatakan itu ya. Nah, ini merupakan putusan final dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Berarti sudah tidak ada lagi sidang Andre lagi ya Pak ya? Dan di sini. Iya, kemungkinan begitu. Dalam artian berarti mereka masih sah sebagai suami istri Pak? Selama belum mengajukan lagi di tempat istrinya, jadi masih dikatakan suami istri. Cerai talak itu diajukan di tempat senyatanya istri berada atau tempat tinggal. Mengejutkan, pernyataan Andre Taulani terkait alasan ingin bercerai dengan sang istri Erin. Lantas, apa pula alasan Andre Taulani kini seakan ngotot tetap bercerai dengan sang istri Erin? Setelah 3 kali ditolak di Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten, akhirnya gugatan cerai Andre Taulani telah disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru-baru ini. Sikapnya yang seakan tak lelah untuk menceraikan istrinya. Erin diakuinya tidak diambil secara mendadak. Diakui Andre bahwa sebelum ia melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, ia dan Erin sudah melewati proses diskusi yang panjang. Namun menurut Andre, hasil diskusi keduanya justru sampai pada kesepakatan bahwa berpisah adalah jalan yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Namun, tampaknya pernyataan Andre tersebut bertentangan dengan fakta yang ada kini bahwa Erin dan anaknya justru menolak rencana perceraian yang kini makin getol diperjuangkan Andre Taulani. Namun, Andre justru seakan tetap pada sikapnya sendiri, yaitu bercerai sebagai harga mati. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Mengejutkan, alasan Andre Taulani ingin bercerai dengan istrinya Erin. Lantas, seperti apa perjuangan anak Andre Taulani agar orang tuanya tidak sampai bercerai? Seakan berlomba dengan semangat Andre Taulani, sang ayah yang tak lelah menggugat cerai Erin, putra sulungnya Ardio Raihansa. Taulani pun tak lelah berjuang agar orang tuanya tidak bercerai. Ya, gugatan cerai Andre Taulani atas Erin mendapat pertentangan dari anak mereka Ardio. Dio, demikian ia biasa disapa, telah menyampaikan pesan kepada kuasa hukum ibunya bahwa ia tidak ingin orang tuanya bercerai. Hal itu disampaikan Dio sebelum ia berangkat ke London baru-baru ini untuk urusan kuliah. Dalam pandangan Dio, perceraian bukanlah solusi yang diinginkan. Apalagi bagi seorang anak yang didamakannya adalah keluarga tetap utuh dan bahagia seperti sebelumnya. Karena itu, Dio meminta kepada kuasa hukum Erin untuk berusaha menyatukan kembali ayah dan ibunya agar bisa berdamai lagi dan menemukan titik terang dalam hubungan mereka. Sebagai orang tua, Dio menilai mereka baik kepada anak-anak. Yang terjadi hanya urusan kurangnya komunikasi belaka. Aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu, mungkin ada cara lain gitu, you know. Jadi pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Tapi sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa, mama semua baik.
papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.